ketawa atas ucapanmu atau mengetawain diri kau sendiri? Kalau aku mendengar kau di sini stand up komedi, aku lebih ngerasa nggak ada lucu-lucunya ini. Di tengah derasnya kritik publik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali memilih jalur komunikasi yang tidak biasa. Alih-alih merespons polemik secara formal, ia justru menampilkan pendekatan simbolik melalui media sosial. Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Gibran membagikan aktivitas kunjungan ke Dos Guava XR Studio, sebuah studio film berbasis teknologi XR yang memproduksi film Pelangi di Mars. Konten tersebut menampilkan pesan tentang pentingnya kolaborasi pemerintah dengan generasi muda dan pelaku industri kreatif, khususnya dalam pemanfaatan teknologi masa depan. Namun, perhatian publik justru tertuju pada pilihan musik latar yang digunakan, yakni lagu Melayu karya Panji Pragiwaksono. Momentum ini dianggap menarik karena muncul beriringan dengan ramainya pembahasan special show Panji berjudul Mens Rea yang berisi kritik tajam terhadap dinamika politik, termasuk proses naiknya Gibran ke kursi wakil presiden. Banyak netizen yang budiman menilai langkah ini sebagai respons tidak langsung yang tenang dan penuh simbol, seolah menegaskan bahwa Gibran tetap santai, memantau diskursus publik, dan memilih menjawab kritik tanpa konfrontasi terbuka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada yang udah nonton Mens Rea Panji belum? Satu hal yang mau gue kritisi dari Mens Rea Panji, itu kenapa ya kok bisa ketawanya kayak template gitu? Emang yang lucu apa? Ada yang ketawa ngakak lah, ada yang sampai ke belakang lah, apalagi yang pas jilat-jilat gini. Gue nggak tahu punya motif agenda apa, tapi yang jelas orang kayak Panji itu bikin orang tolol tuh makin banyak ya, termasuk gue, melawan MBG gitu. Tau nggak tolol kenapa? Yang harusnya sedih, malah diajak ketawa, kan tolol banget. Seorang public figure, artis, komedian, ya kan, kamu membuat acara besar-besaran ataupun membuat acara apa gitu, orang rela-rela masuk ke acara kamu itu, bahkan bayar tiket mahal pun ada orang yang mau. Saya yakin pendukung-pendukung Bang Panji ini pasti semua mendukung kamu. Dengan kata-kata kamu itu pasti semua pendukung kamu membilang itu benar gitu ya kan. Pasti benar, tapi bagaimana dengan pendukung mereka? Bagaimana dengan pendukung yang kamu jatuhkan? Jangan jahat-jahat. Ketika kamu berbuat jahat, maka kejahatan akan selalu menghampirimu. Tetapi ketika kamu berbuat baik, maka semua kebaikan di depanmu akan menuju padamu. Terlebih Tuhan akan menyayangimu. Materi stand up Panji di Mens Rea tentang Wapres Gibran itu kemarin tidak lebih dari hanya sekedar komedi, bukan kritik sosial. Karena kalau kritik sosial harusnya berdasarkan data dan logika. Seperti yang kita tahu, selama 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, Wapres Gibran sendiri kiprahnya sudah di luar ekspektasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Sekarang pertanyaannya sederhana, kalau memang benar mengkritisi wakil presiden itu karena representasi masa depan bangsa, kemana kritik itu 5 tahun yang lalu, ketika kita mempunyai wakil presiden yang nyaris tidak terdengar kiprahnya. Tapi begitu Prabowo Gibran menjabat, sekarang Gibran yang jadikan sasaran tembak. Tolak ukurnya adalah wakil presiden yang sudah puluhan tahun yang lalu menjabat. Ini kan di luar logika. Baru kali ini tuh wakil presiden rasa presiden. Apa ya? Di mana-mana membahana, dibahas, cari-cari kekurangannya apa dari Panji, dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya ini wakil presiden rasa presiden. Prabowo aja kalah. Nggak terlalu. Prabowo kalah, nggak pernah dibahas. Ya ini karena salah Gibran, anaknya Pak Jokowi. Dan yang ngomong, yang nggak kebagian roti. Pertunjukan stand up komedi Panji Pragiwaksono. Kalian udah tahu acara ini kan? Yang katanya isinya tentang kritik pemerintah. Kritik tapi kok nyenggol fisik Mas Gibran. Di situ Anies juga diundang. Anies diundang apakah nggak ada tujuannya? Ya ada tujuannya. Panji cari views, Anies cuci muka.
Cuci muka buat apa? Biar kelihatan keren di depan Kenzi. Dia kan ketawa-ketawa di situ. Ini teman lama yang bertemu tapi masih dengan tujuan yang lama. Nah, itu tadi saat Pandji Pragiwaksono masih semangat mengiklankan DP 0%. Ya, meskipun gagal. Kalau gagal yang ditagih siapa? Pandji atau Anies? Kalau pendapat kalian tentang acara itu gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Gibran Rakabuming Raka memang umurnya masih ingusan, tetapi ide kecerdasannya udah kelas dewa. Dia tidak pernah selesai dengan ide cemerlangnya, gagasan berliannya dalam merespon setiap kritikan, kebencian, kemarahan, kedengkian dari orang-orang yang membencinya. Dia tidak reaktif, dia sangat kalem, dengan elegan, cerdas merespons setiap pembenci-pembencinya. Yang terupdate, ya, teraktual saat ini, bagaimana namanya disebut-sebut, diolok-olok di atas panggung stand up komedi. Gibran hanya melakukan sebuah tindakan kecil tetapi sangat menohok. Lagu karya Pandji sendiri dijadikan background untuk kegiatan-kegiatan kenegaraan yang dilakukan oleh Mas Gibran. Gibran tidak membenci orang yang membencinya. Dia tidak marah, ya. Dia tidak membalasnya dengan berteriak-teriak di media sosial. Justru dia mengapresiasi setiap karya-karya anak bangsa, ya. Tetapi kalau lu punya otak, malu. Pandji, kau bisa berbangga lah karena audiens tertawa. Tapi dua gendang itu mereka ketawa atas ucapanmu atau mengetawain diri kau sendiri. Kalau aku mendengar kau di sini stand up komedi, aku lebih ngerasa nggak ada lucu-lucunya ini stand up komedi kau ini. Paham? Kau nggak sadar ngejelekin yang notabene udah jadi presiden dan udah jadi wakil presiden. Paham kau? Kau itu masih seujung kukunya mereka, nggak ada apa-apanya. Nah, lucunya artis-artis yang udah nggak laku sekarang jadi buat konten ngejelekin pemerintah, presiden dan wakil presiden hanya demi konten. Nah, itu kalau mungkin lagi ngejelekin presiden dan wakil presiden dapat panggung kau. Tapi kau nggak sadar, landasan pesawat udah pindah di kepala kau. Tapi kau bisa ngatain wapres ngantuk ya, sampai kayak gitu kau. Padahal tahu, aduh, nggak ada manis-manisnya kau Pandji. Malah mau muntang liat kau tahu. Jauh lebih ganteng itu Gibran, lebih manis dari kau, lebih beraura. Paham kau? Auranya positif banget, ya. Kalau untuk menjadi simpatik itu nggak perlu ganteng. Kayak yang kau bilang Ganjar ganteng. Di mana ganteng-gantengnya coba Ganjar? Rambut udah putih semua. Macam udah mau tinggal nunggu 5 menit lagi meninggal. Itu tendensinya kalau rambut putih. Makanya diwarnai orang supaya nggak uban yang nampak. Jadi dia jadi pirang gitu. Itu kalau pola pikir kebanyakan orang. Tapi kalau pola pikir kau kan emang kau tendensius. Jadi kelihatan dari konten-kontenmu ini tendensius. Kau memang sengaja menciptakan ini untuk melegitimasi, mendowngrade dan mendiskreditkan presiden dan wakil presiden. Tapi kau sadar nggak sadar, kaulah yang terlegitimasi dan terdowngrade jadinya. Termasuk orang yang kau bilang manis dan ganteng tadi. Iya,
Kurang apa sih kalian menjatuhkan dari segala lini, ke segala cara kalian buat. Nggak kapok-kapok kalian, tapi nggak apa-apalah. Demi cuan, kalau ngonten kalian kan dapat cuan. Dan kalau membahas tentang Tra Jokowi, besar bayaran kalian. Nggak apa-apalah soal ijazah sampai 16 miliar kok, ya kan? Siapa sih yang nggak mau ngonten 16 miliar? Apalagi kayak kau udah nggak laku lagi di panggung artis, ya kan? Jadi sekarang di panggung ngejelekin pemerintah dan khususnya Tra Jokowi. Oke, begitu aja sih. Netizen bisa komen-komen lah di sini. Sebenarnya faktor kepentingannya Panji ini bukan khusus jadi komedian, tapi emang dia punya kepentingan mendowngrade dan menjelekkan Tra Jokowi. Itu aja sih, gak ada yang lain. Oke, bye.